Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Rombel 5, kelompok 10, yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya, Ibu Farintina. Saya Widaning Tias Fitriani. Saya Yunaning Dwi Putranti. Saya Tuti Maharani Putri. Saya Yeni Jayanti dan rekan kami Titik Mugyarti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan wawasan kebinekaan global, topik 5 Sekolahku yang Damai. Langsung saja. Capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. 2. Mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Ada 3 pertanyaan pemantik yang bisa diberikan. Yang pertama, bagaimana sekolah yang kalian dambakan? Langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan untuk mewujudkan sekolah yang damai? 3. Sikap apa saja yang harus diterapkan untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang damai? Untuk mewujudkan sekolah yang damai, diperlukan komunikasi positif sehingga dapat memunculkan perilaku yang sesuai aturan. Berikut ini adalah beberapa gambar perilaku yang ada di sekolah. Tugas Bapak Ibu adalah untuk mengelompokkan gambar tersebut pada tabel yang telah disediakan. Untuk itu, mari kita cermati terlebih dahulu dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama dapat terlihat yaitu semua peserta didik sedang bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru. Yang kedua ada gambar anak yang sedang melakukan tugasnya piket kelas. Begitu juga ada anak yang sedang membantu temannya ketika mengalami kesusahan. Namun ada juga gambar tentang perilaku yang tidak baik. Di sini dapat kita lihat dari gambar-gambar yang telah kita perhatikan tadi, bisa kita letakkan dalam poin sikap baik maupun sikap yang tidak baik. Kemudian saya akan melanjutkan. Nah, untuk refleksinya, ini ada 3 pertanyaan juga. Untuk yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu, apakah yang disebut dengan sekolah damai? Kemudian yang kedua adalah, bagaimana jadinya jika di dunia ini semua sekolah tidak menerapkan sekolah damai? Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, menurutnya bagaimanakah kebijakan Bapak Ibu agar semua sekolah bisa menjadi sekolah yang damai? Kemudian untuk konsep yang pertama adalah untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan juga ancaman. Dengan demikian, resiko bisa menjadi kecil. Beberapa ancaman yaitu ancaman dari eksternal dan juga ancaman yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian untuk kerentanan itu berasal dari internal, yaitu yang bisa dikendalikan seperti kurangnya wawasan kesadaran dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Dan juga untuk kapasitas seperti kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Kemudian untuk konsep yang kedua adalah membangun sistem meningkatkan kapasitas. Sekolah yang damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai
adalah kebijakan interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Dimensi budaya damai di sekolah seperti anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Dasar dari sekolah damai atau sekolah yang ramah anak atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Children Friendly School Model, merupakan model yang dikembangkan oleh UNICEF. Prinsip utama dari sekolah damai ini adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Lalu selanjutnya konsep ketiga yaitu terkait dengan kerentanan perundungan. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan juga tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun suatu kelompok. Berikut merupakan link video terkait dengan perundungan yang ada pada sekolah. Lalu untuk konsep yang keempat yaitu kerentanan kekerasan seksual. Kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan. Karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan apalagi dengan kekerasan seksual. Berikut link terkait dengan kekerasan seksual pada anak. Lalu konsep yang kelima yaitu kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya juga pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Selanjutnya, aplikasi. Apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak dan Ibu? Program apa yang sudah ada di sekolah Ibu Bapak untuk menumbuhkan sekolah damai? Serta program apa yang ingin Ibu Bapak harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah yang damai? Dan yang terakhir, evaluasi dan penutup. Topik ini menceritakan tentang sekolah damai. Sekolah damai adalah sekolah yang dapat menciptakan hal-hal berikut. Sikap saling toleransi, mencegah adanya bullying, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menciptakan keamanan bagi seluruh warga sekolah, dan menciptakan komunikasi yang positif antar warga sekolah. Demikian hasil presentasi dari Rombel 5 kelompok 10 mengenai sekolahku yang damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.